Memang sekarang eranya bukan radio. Kalau dulu saya ngomong tangki miring, pendengar bawain makanan. Ini kisah nyata. Jadi radio itu tidak akan pernah ketinggalan bila Ya, selamat datang kembali di channel Kepompong, channel yang selalu menginspirasi dengan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Nah, pada episode kali ini kita punya seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali nih. Jadi, seorang entrepreneurship yang bergerak di bidang radio, Bang Arta Mandala. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Arta? Sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Bang? Lagi ya seperti biasa siaran menemani Mandala Lover, lalu kemudian memberikan tips-tips, memberikan motivasi untuk Mandala Lover untuk bagaimana caranya kita bertahan hidup dan juga sukses gitu ya. Mantap. Radio kita apa Bang namanya Bang? Radionya namanya Mandala FM, The Power Hit Radio. Kenapa namanya The Power Hit Radio? Karena kekuatan kita, satu, kita di atas gunung, daya jangkaunya luar biasa jauh. Lalu power kita itu hit. Jadi lagu-lagu yang hit dari tahun 90-an, zaman saya, sampai yang zaman now malah nggak tahu gitu ya. Jadi ya udah yang zaman-zaman dulu lah. Lebih ke zaman dulu ya Bang? Iya. Zaman SMA, zaman kuliah itu ada semua di Mandala FM. Keren. Bang, boleh cerita nggak sih Bang Arta? Perjalanan Bang Arta di dunia radio itu seperti apa Bang? Ya perjalanannya kalau diceritain 3 hari 3 malam nggak habis. Ya. Berarti di skip. Jadi yang paling pertama itu saya pendengar radio, saya cinta radio, makanya ini bertahan baru 34 tahun, ya sekitar 34 tahun kita di radio, gitu ya. Jadi dari tahun 90-an itu saya itu menyukai seorang penyiar yang ketawa aja renyah gitu ya. Ketawa aja membuat orang jatuh cinta. Namanya Pak Beb Bambang Edi Purnomo. Dulu radionya namanya Yudhistira Satriatama. Teman Yudhistira yang gitu-gitulah. Oh, radio lokal Lampung juga Bang? Radio Lampung. Yudhistira. Itu sebelum saya pindah di Rasuba FM, saya 10 tahun di Rasuba FM. Lalu saya pindah ke radio di Tanjung Seneng, 17 tahun. Dan sekarang alhamdulillah punya radio sendiri, yaitu Mandala FM. Jadi asli dari penyiar sampai punya radio, kira-kira gitu. Berarti memang sebenarnya Bang Arta ini mengawali dari passion juga ya Bang Arta? Memang harus dari passion, makanya bisa bertahan lama. Kalau nggak passion itu nggak akan mungkin bisa bertahan. Kalau menurut Bang Arta yang menarik dunia radio ini apa Bang? Kalau di luar passionnya ya Bang Arta ya? Saya ada radio di Tulang Bawang namanya Idola FM, lalu kemudian Mandala FM di Bandar Lampung. Terus mengelola beberapa radio di Lampung Timur, ada radio Angkasa Biru di Purbolinggo Lampung Timur dan radio Etawa FM Sekampung. Tadinya sebelum COVID ada 10 radio yang kita bina, tapi setelah COVID saya lepasin karena berat biaya listriknya gitu ya. Jadi yang fix saya pegang itu 4 radio, tapi yang beberapa masih kita bantu gitu ya. Jadi tadinya 10 radio saya lepas rekan saya yang meneruskan. Nah, aku tertarik kan tadi sebenarnya awal mula Bang Arta tertarik di dunia presenter radio kan karena dengar salah satu penyiar. Itu kan karena suaranya nih. Suaranya bagus. Nah, Bang Arta pun kalau sepintas saya dengar itu suaranya enak di telinga nih Bang, adem. Itu ada teknik tersendiri nggak sih Bang? Atau ada cara untuk melatih vokalnya? Memang ada latihannya kalau pakai suara dasar, bagaimana kita memakai suara dasar. Terus sekali kita ngomong orang udah tahu, wah ini suaranya Mas Arta ya. Zaman dulu saya pergi ke kampus Unila itu, saya nggak ngomong,
tapi ngobrol sama teman, ini penyiar radio ini ya, itu udah tertangkap suaranya gitu. Padahal belum zaman gambar-gambar seperti ini. Berarti kalau begitu, suara itu sangat pengaruh nggak sih untuk seorang penyiar radio itu? Jadi kalau suara itu pasti berpengaruh. Yang pertama adalah buat percaya diri dia sendiri. Yang kedua untuk menaklukkan lawan-lawan jenis secara positif ya. Karena bagaimana kita ngobrol dengan seorang pejabat, lalu suara kita bagus, maka dia pun akan Nyaman. ikut pengaruh kita dan nyaman paling penting. Berarti di sini selain suara juga dibutuhkan yang namanya pengetahuan tentang musik juga ya Bang Atta ya Pak? Pengetahuan musik harus, karena radio itu kan kalau sekarang sudah ada gambarnya kan. Kalau zaman dulu kan kita ngomongin lagu tahun berapa nih, tahun 90-an, oh kita udah ada listnya, oke kita mau muter lagu ini, tahun 2000-an, oh lagu ini. Nah karena saya sudah nggak begitu update, makanya lagu-lagunya Indonesia, di sini 100% Indonesia. Karena Barat sudah nggak tahu gitu ya, anak saya yang lebih tahu. Dia harus menguasai semua genre musik nggak ya? Kalau genre musik minimal tahu. Minimal tahu ya? Contohnya 1 jam ini kita muterin lagu jazz, maka kita playlist lagu-lagu yang genrenya sama. Jangan tiba-tiba ke genre yang lain, ke pop rock, alternatif, contohnya gitu. Jadi minimal tahu, walaupun tidak harus serba tahu gitu ya. Kan kalau tadi Bang Atta sempat ceritakan sebenarnya udah hampir 34 tahunan ya. Bang Atta ini jadi seorang penyiar radio, bahkan sampai sekarang punya stasiun radio sendiri. Ya. Nah, menurut Bang Atta, sebenarnya radio ini masih nggak sih Bang, usaha yang termasuk menjanjikan nggak sih di Indonesia sekarang? Kan sekarang era digital sudah sangat luar biasa nih. Orang banyak nonton YouTube, bahkan platform-platform digital kayak untuk download musik itu udah banyak kayak Spotify dan lain-lain. Jadi radio itu tidak akan pernah ketinggalan bila ya, omongan saya ini itu harus full dipenuh. Karena salah satu media pernah saya diwawancarai dan tidak penuh ya. Radio ini masih menjanjikan bila. Kenapa menjanjikan? Contohnya radio berita, itu masih dicari orang. Yang kedua radio etnis, itu juga dicari orang. Lalu radio yang ada motivasi inspirasi, itu juga dicari orang. Dan secara sponsor juga banyak. Ya. Saya nggak mempersiapkan apa-apa, tapi ini produk-produk yang membantu saya gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Hanya memang sekarang eranya bukan radio. Kalau dulu saya ngomong tangki miring, pendengar bawain makanan. Ini kisah nyata. Saya siaran jam 12 malam. Tangki miring, pendengar bawain makanan. Karena mereka sudah nangkap dengan kodenya itu ya. Udah nangkap dengan kode kita. Oh kita lagi lapar nih. Cuma kan nggak mungkin kita ngomongin lapar. Iya. Jadi ada yang bawain coklat zaman dulu. Kalau sekarang siapa yang bawain coklat kan gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya radio itu tetap bisa survive kalau memang dia itu punya yang spesifik dan dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya Bang. Dan salah satu yang dibutuhkan, makanya saya bilang kan bila dia update terhadap teknologi. Jadi seperti itu. Radio harus update teknologi baru dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah kan sepintas tadi Bang Atta sempat nyinggung masalah ada beberapa produk sebenarnya. Nah apakah untuk saat ini ya radio itu profitable-nya atau menghidupinya hanya sebatas dari sponsorship produk-produk itu aja atau ada yang lain-lain juga sebenarnya? Jadi radio itu bisa hidup yang pertama. Contohnya ini saya bongkar ya. Jadi padahal ini dapurnya radio. Jadi kalau dia ada kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah kota kan masih dibagi-bagi lagi. Dinas apa? Kalau kita main dengan dinas-dinas itu ya hidup juga gitu. Gitu. Contohnya kita pertama kali saya diriin Radio Mandala ini pengennya dengan dinas pariwisata. Wah kita kembangkan potensi pariwisata di provinsi Lampung. Bahkan kepala dinas sampai datang ke sini, share, ngobrol gitu. Tapi semenjak kepala dinasnya ganti, gitu, ya kurang begitu satu frekuensi gitu.
Karena radio itu akan digemari pendengarnya kalau dia satu frekuensi dengan pendengarnya gitu. Kita ngomongin apa nyambung, ngomongin bola gitu ya nyambung, ngomongin apa nyambung, kira-kira seperti itu. Nah, aku tertarik yang satu frekuensi tadi tuh Bang Atta. Kan Bang Atta kan tadi Spiritas bicara masalah sponsorship lah ya. Itu kan harus satu frekuensi. Itu nggak hanya sebatas dengan pendengar nih. Nah, bagi Bang Atta sendiri, ketika sponsorshipnya itu kayak visi-misi yang nggak sefrekuensi dengan Bang Atta, apakah tetap diambil atau enggak? Yang paling penting dia dapat apa, saya dapat apa. Jadi kalau contohnya sudah nggak sefrekuensi, ya percuma apa. Contohnya ini, saya dengan produk-produk ini, saya bisa ngelakuin nggak produk-produk ini? Karena ada fee. Iya. Kalau saya bisa ngelakuin, ya, saya jalanin. Karena ini semuanya cuan gitu. Jadi udah nggak bisa lagi radio itu harus, oke, lo pasang iklan sekian, lo dapat sekian, nggak bisa. Harus way out solution. Jadi radio ini memberikan solusi juga bagi para sponsor-sponsor. Contohnya, saya nggak sebutin namanya ini, ada tercantum nih di sini gitu ya. Hanya kita yang tahu gitu. Jadi oke, dengan toko oleh-oleh ini apa gitu. Kita bisa berikan untuk toko oleh-oleh ini apa. Dengan dunia usaha ini apa. Jadi saling melengkapi lah, bukan oke, silakan pasang di sini di Radio Mandala. Terus ya udah, gue terima sekian. Tapi apa way out-nya? Jadi masalah sponsor itu apa? Kita gali. Oh, dia ada masalah dengan ini. Oke, kita bantu di masalah ini. Boleh di-spill nggak Bang Atta? Saat ini lebih banyak itu sponsorship sebenarnya dia dengan cara diiklanin, kita bayar sekian, atau kan tadi Spiritas diskusi juga ada fee penjualan tuh, atau memang ada combine antara dia beriklan dengan fee penjualan. Kita ngomongin zaman sekarang nih contohnya. Kita ngomongin zaman sekarang. Jadi sekarang harus ada plus-plus yang kita berikan. Contohnya, pasang iklan di Mandala plus sosmed. Jadi kita masukkan di Instagram kita. Kita masukkan di IG di Facebook kita. Kita masukkan juga di TikTok kita. Contohnya saya kisah nyata nih. Tadi saya siaran langsung pagi tadi. Itu yang nonton aja 1.000 sekian orang dalam hitungan 1 jam. Bayangin kalau saya jualan pasti akan berefek. Tapi jangan salah. Jadi ketika kita ngomong di sosmed itu pendengar kita siapa? Kadang-kadang kan ada yang dari negeri mana gitu, nggak mungkin mau beli produk kita gitu. Jadi perkuat dulu basis di sekitar kita, maka akan berhasil gitu. Bang Atta, kan tadi kan 34 tahun pasti udah ngerasain lah pasang surutnya perjalanan radio maupun Bang Atta sendiri. Nah, kalau di Bang Atta sendiri pasang surut di dunia radio bahkan sampai dengan sekarang punya radio sendiri itu apa aja Bro? Bagi-bagi yang saya. Di zamannya memang sudah nggak support ya. Kalau zaman saya siaran dulu, modal saya cuma HP doang. Tiba-tiba datang dari Bank BNI, saya mau pasang iklan. Datang dari Jarum, dari gudang garam, itu langsung calling kita. Ya. Kalau zaman sekarang kita udah masukin proposalnya belum tentu diterima, gitu loh. Dan ada faktor yang lain yang menentukan, yaitu faktor kedekatan dengan narasumber kita, dengan sponsor kita. Jadi kita jalin hubungan tuh jauh sebelum kita masukin proposal. Itu jauh lebih penting. Gitu. Berarti tetap poin relationship itu tetap harus dijaga. Relationship itu harus dijaga. Kalau kamu kan kadang termasuk penikmat radio cuma untuk menemani di perjalanan masih benar. Karena kan kadang kalau kita nyetir cuma dengerin lagu dari YouTube tuh kayak kurang enak, karena kadang kayak bosen juga gitu loh. Nah, kalau pagi itu aku kadang suka dengerin tuh ada radio RRI. Kayaknya mereka tuh sambil live di YouTube juga itu. Nah, Bang Atta dengan Mandala ngelakuin itu juga nggak Bang? Kalau kita memang salah satu program kita adalah Drive Hour, jadi program. Jadi tapi tidak seperti di Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu kan radio itu menemani. Ya.
menemani suasana kerja, suasana lagi perjalanan, suasana macet gitu ya. Salah satu radio yang guru saya belajar itu Radio Suara Surabaya. Saya belajar sekali dari Radio Suara Surabaya. Itu banyak yang kita bisa pelajari, dan saya sampai datang ke Suara Surabaya dari di gedungnya kecil sampai sekarang gedungnya besar. Itu saya belajar. Saya mencoba mempraktekkan di Lampung, suara Lampung. Tapi nggak jalan juga kalau nggak ada orang kan. Kalau Suara Surabaya itu netizennya itu yang aktif gitu. Bahkan di jalan tol di mana-mana itu Suara Surabaya. Ini contoh ilustrasinya ya. Kami ada perkumpulan yang saya akan berangkat ke Malang dengan 200-an radio se-Indonesia. Yang radionya radio terkenal di Indonesia. Kita ada diskusi, namanya forum diskusi radio. Untuk mengantisipasi radio digital ini, kita khusus membahas itu. Dan ini berbicara yang sangat bagus. Jadi saya itu hobinya suka belajar. Jadi ada diskusi di Malang coba ya. Saya berangkat. Saya sendiri bukan diundang-undang gitu. Diskusi di Padang, saya berangkat. Diskusi di Banyuwangi, saya berangkat. Karena itu kita yang sesama darah R ini, kita akhirnya bersatu. Loh, kalau darahnya nggak R, nggak akan tahan lama gitu. Karena darah kita udah R, jadi kalau ditanya golongan darahnya apa? R. Udah tahu. Jadi program Mandala ini ada berapa program? Programnya yang pertama itu pasti tentang kesehatan. Karena yang dukung ini kan semua kesehatan. Jadi program Mandala FM kesehatan. Kesehatan yang paling utama. Mandala ini ada karena program kesehatan, dan semua manusia butuh sehat loh. Ada program dengan dokter, ada program dengan non medis. Seperti hari ini kan dengan yang terapi-terapi. Terapi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau menurut Bang Atas ini bicara masalah peluang kedepannya ya, peluang kedepannya, radio ini masih bisa survive sampai berapa tahun? Oke. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Anak saya juga nggak suka sama radio. Ini kisah nyata gitu. Deh, lanjutin ya. Ini radio ini. Pak, radio itu Madesu, masa depan suram. Itu anak saya, gitu. Anak saya mau berangkat ke Prancis, dapat ini gratis, ya, gitu. Jadi ya sudah, nggak apa, saya nggak marah, karena yang ngomong anak saya masa mau marah. Jadi kalau orang yang belum kenal radio pasti akan ngomong seperti itu. Gitu. Masa depan suram, jangan mewariskan dengan radio contohnya. Kalau zaman dulu beda. Saya bisa keliling 17 negara loh dari radio. Dan itu semua nggak ada yang bayar, yang bayarin ini semua. Kasarnya seperti itu. Dan dunia itu seperti diskusi time, ya, ajoji, berputar terus. Siklusnya pasti berbeda. Dulu 2.0, sekarang 4.0, 5.0. Jadi menarik. Kalau ngomongin radio itu, ya menarik. Seperti yang saya bilang, saya keliling 17 negara itu benar-benar dapat namanya award dari rekan-rekan. Yang ini contohnya ini produk dari Bali, ya. Ini produk dari Dayak Ngaju, Bio 7. Saya Bio 7-nya sudah main 14 tahun, dan itu keliling 17 negara itu dari Bio 7. Ini yang akan happening ke depan, ya. Produk dari Sasak Herbal Oil, dan ini produk-produk yang lain. Pokoknya yang di Indonesia yang paling happening apa, kan saya punya jaringan radio. Saya tanya sama teman-teman, apa yang happening nih di wilayah ini, wilayah Banyuwangi contohnya. Oh ada produk ini, oke, kita jajakin, kita ya udah jadi agennya di Lampung lah ibaratnya. Berarti sebenarnya kalau dari penjelasan Bang Atta tadi, untuk peluang bisnis radio saat ini itu profitability lebih cenderung ke arah iklan promosi ya, bukan iklan yang seperti model dulu lagi ya, ya, tentu iklan-iklan produk yang lebih profitable. Oke, siap mantap.
Jadi itu tadi sahabat kepompong, kalau sepintas dari masukan Bang Atta, Mandala, ketika memang sahabat kepompong tertarik ingin memulai bisnis di dunia penyiaran ataupun di bisnis apapun, yang pasti pertama kali harus berawal dari passionnya ya Bang Atta ya. Dari passion, kemudian yang kedua, kalau memang dia tidak pernah terjun di bidang itu, minimal dia harus punya produk knowledge-nya. Ya, produk knowledge. Produk knowledge baik itu bidang usahanya ataupun produk yang dijual. Jadi ketika dia menguasai produk knowledge-nya dan dia punya passion, otomatis menjalani usahanya ketika ada badai naik turun kayak Bang Atta tadi 34 tahun tetap survive dan tidak pernah meninggalkan radio. Dan siaran kita ini 24 jam, radio lain aja begini, kita 24 jam. Gitu. 24 jam, silakan dicek di 90,1 Mandala FM. Gitu ya. Semua 24 jam. Terakhir Bang Atta, masukan dari Bang Atta untuk sahabat kepompong semua yang menyimak episode kali ini, yang ingin memulai entrepreneurship atau apapun di sana atau yang sedang berjuang meniti karir. Masukannya adalah yang pertama, cari peluang ya. Peluangnya seperti apa? Lalu kemudian dilihat siapa kompetitornya. Oke. Peluangnya ada tapi ternyata kompetitornya banyak, itu nanti akan berat. Yang ketiga adalah ya, pertama tadi cari peluang, lihat kompetitor. Yang ketiga adalah gimana ekosistemnya. Ketika kita menjalankan ini, contohnya kita ngomongin bakso Sony, maaf kita sebut ya. Bakso Sony itu dulu beli dagingnya dari orang lain. Sekarang dia siapin Dia sudah punya sapinya sapi semua itu kan belajar dari ekosistem itu. Gitu. Akhirnya dia survive, mau digoyang kayak apapun, dia survive. Contohnya gitu. Ya. Jadi ketahui ekosistemnya, lalu kemudian yang keempat, riset dan teknologinya seperti apa, pengembangannya seperti apa. Jadi kita punya bisnis atau usaha tertentu itu, kita harus lihat pengembangannya seperti apa. Dan yang berikutnya adalah jalin kolaborasi. Gak bisa kita sombong jalan sendiri, nggak bisa. Thank you Bang Atta Mandala untuk berbagi sharing-sharingnya dengan kita. Kreativitas dibutuhkan. Tadi kita udah dapat banyak masukan-masukan dari Bang Atta atas sharing-sharingnya juga. Semoga ini bisa jadi inspirasi sahabat kepompong semua yang menyaksikan episode kita kali ini. Terima kasih. Kepompong berubah atau punah.